Sebelumnya juga saya memperkenalkan, mungkin kalau saya salah nanti disampaikan ya, Ayahdin. Ayahdin ini kalau saya sih menyebutnya Ayahdin, secara umur sangat jauh terpaut ya, secara popularitas juga. Jadi Ayahdin ini adalah seorang penyair Aceh yang tumbuh dari berbagai fase, berbagai dekade ya, dari sebelum konflik ya, sebelum konflik, kemudian konflik bersenjata yang berkepanjangan, beliau sudah menjadi seniman, kemudian fase tsunami, kemudian rekonstruksi hingga saat ini. Jadi beliau ini salah satu bisa disebut adalah perekam sejarah yang merekam berbagai peristiwa dengan karya-karya puisi. Jadi Ayahdin ini adalah seorang penyair di Aceh yang sudah melahirkan cukup banyak karya, cukup banyak antologi puisi yang sudah diterbitkan. Salah satunya itu ada dari Rahim ke Kuburan, kemudian Batu Debu, kemudian yang menang lomba puisi se-Indonesia Hanya Melihat Hanya Mengagumi, juga meraih juara pertama lima besar lomba buku puisi se-Indonesia. Jadi beliau adalah hari ini salah satu aset atau seniman Aceh yang semestinya harus dijaga. Tapi kita akan berbincang lebih jauh bagaimana sepak terjang, bagaimana sejarah, bagaimana Ayahdin melihat fenomena saat ini. Ayah, sekarang sudah berapa usia? Kalau boleh tahu? 62 tahun. 62 tahun. 62 tahun Ayah menghabiskan waktu berkarya itu berapa tahun kira-kira? Atau dimulai dari tahun berapa? Saya mulai jadi seniman tidak sengaja itu umur 18-19 tahun. Berarti sudah lebih kurang 40 Ayah tahun 40 tahun lebih menghabiskan waktu dalam karya seni. Iya. Kenapa bisa dulu terjun menjadi seorang seniman ya? Sedikit, saya waktu sekolah SMP 4 Banda Aceh dulu saya nggak suka kesenian. Itu ketika ada pelajaran kesenian saya lari, saya nggak pernah masuk. Tapi kalau olahraga dan ilmu kimia itu pasti, dulu aljabar namanya. Itu masuk ilmu pasti, ilmu kimia. Ya, saya suka itu. Justru kesenian saya nggak suka. Tapi ketika saya tidak melanjutkan sekolah, SMA Muhammadiyah dulu, saya tidak naik kelas, saya tidak sekolah lagi, dan saya merantau ke Padang. Dulu saya hobinya nonton orang jualan obat kaki lima. Oke. Karena itu juga bagian dari seni tutur ya. Kemudian saya baru tahu itu seni tutur, seni pertunjukan. Seni pertunjukan, sorry. Suatu ketika saya di Padang itu, habis selesai nonton jualan obat di kaki lima, saya jalan-jalan, tiba-tiba saya terdampar di sebuah taman, namanya Taman Budaya. Dulu pusat kesenian Padang. Itu SMA? Setelah SMA? Ya setelah saya nggak naik kelas. Nggak naik kelas 2 sama Muhammadiyah. Saya lihat ada orang latihan kan. Saya perhatikan, saya juga nggak tahu apa yang saya perhatikan. Tapi setidaknya saya mau memahami sebuah karena saya kemari juga nggak mungkin. Saya nggak punya duit segala macam kan. Ketika mereka selesai latihan, ternyata pimpinan latihannya melihat saya. Waktu mereka bubar, saya mau keluar, saya dipanggil. Nah, setelah saya berkenalan, akhirnya sepakat untuk teater Muka Padang. Muka Padang. Itu teman saya itu namanya Rizal Tanji. Tapi ini masih masih dia juga bisa, tidak hanya teman, dia juga guru bagi saya. Meskipun kadang-kadang kami juga selisih paham, pendapat. Itulah saya mulai berkesenian dengan dinamika yang kehidupan. Berarti di Sumatera Barat lama ya? Lumayan, dari tahun 80. Tapi saya ada juga pergi ke Palembang, hidup setahun, ke Jakarta, ke Bandung, begitulah. Kalau saya sebutkan Ayah itu sebagai seniman jalanan, kira-kira ya kasar atau tidak? Sebenarnya begini, soal kasar tidaknya itu kan tergantung cara kita memandang. Bagi saya nggak ada persoalan itu. Yang penting yang nggak boleh kan penghinaan. Penghinaan, betul. Ya.
Artinya maksudnya yang mau disampaikan adalah ayah seorang seniman yang tumbuh bersama masyarakat, tumbuh dari bersama berbagai kalangan. Kalau menurut saya yang tepatnya saya adalah pengangguran yang terselubung. Pengangguran Yang terselubung. kenapa ayah menyebutkan? Karena saya terselubung itu artinya karena saya bergaul di dunia kesenian, orang tidak menganggap itu pengangguran. Pengangguran. Nah, padahal Ya. saya bukan pengangguran, gelandangan yang hidup, gelandangan terselubung sebenarnya. Karena saya di taman budaya, jadi orang nggak melihat saya gelandangan. Syarat-syarat untuk menjadi gelandangan itu ada sama saya. Tidak punya rumah, tidak punya penghasilan, tidak punya harta warisan, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa. Ayah sampai sekarang tidak pernah bekerja. Tidak Tidak pernah pernah. bekerja maksudnya selain kegiatan berkesenian. Nah, tidak ada, karena saya tidak punya kemampuan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Karena saya, tapi ini mohon maaf, saya tidak mengharapkan dikasihani atau apa ya, bukan itu maksudnya. Saya memang tidak punya hal yang bisa mendukung saya bisa bekerja. Kecuali kemarin waktu di BRR itu kena belas kasihan ampun aja. Diajarlah saya 2 tahun 2 bulan saya bekerja di BRR, agak lega lah saya hidup sedikit, dan situ saya baru sadar. Setelah tsunami berarti. Setelah tsunami, di situ saya baru sadar, menyadari, tercerahkan, maksudnya memang yang membuat manusia itu menjadi kufur adalah tidak mampu memenuhi sandang papan pangan. Itu berbahaya sekali. Dan ini terjadi di Aceh sampai hari ini. Kemarin baru muncul berita bahwasanya kita mendapat penghargaan Kemiskinan. prestasi yang terbesar adalah Aceh daerah termiskin terbesar di Sumatera. Iya. Nah, Saudara ketika Serambi mengajak Ayah Din saja untuk podcast, saya meminta usulan tema. Jadi sebenarnya saya ingin tema yang diangkat itu sepak terjang beliau ataupun kisah di balik beliau menjadi seniman sampai sekarang. Tapi beliau langsung membantah, jangan, kasih aja temanya Din saja menggugat. Saya pun heran. Nah, jadi saya pengen tahu nih ya, kenapa Ayah memberikan tema Din saja menggugat. Sebenarnya apa yang ingin digugat? Tadi saya sudah sampaikan gugatan dengan puisi saya tadi. Oke. Kenapa saya minta kepada Suluh seperti itu? Karena medianya ini media yang berpengaruh di Aceh. Sekarang di Indonesia ini berpengaruh. Karena saya populer juga sebentar tahun 90-an gara-gara saya menulis di Serambi. Sering kirim tulisan. Karena masuk tulisan di Serambi, kita bisa dikenal dan memang menjadi salah satu ukuran lah media di Aceh. Nah, karena ada media sosial, media online, akhirnya media cetak ini agak sedikit terpendam ya. Iya. Tapi saya pikir jangan ditutup untuk media cetak. Ini nggak lama ini peristiwa ini. Dia akan muncul lagi kan? Iya. Karena yang namanya cetak itu sudah ribuan tahun. Iya. Sudah ribuan tahun. Dan dia selalu mengalami dinamika hasil kemajuan manusia yang gegabah. Ya. Kenapa saya minta menggugat? Sebenarnya menggugat itu artinya begini. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan seperti kemarin saya tanyakan. Ini sampai nggak? Tahu nggak? Bisa tahu nggak gubernur? Bisa tahu nggak anggota legislatif? Kalau mereka nggak tahu, nggak ada artinya. Apa yang mau saya sampaikan ini? Kenapa? Karena ini kepentingannya ada untuk mereka. Saya ingin sampaikan ke mereka, karena untuk ketemu langsung sama mereka susah. Mereka itu mohon maaf, gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, segala macam itu mudah ketemunya di spanduk. Kalau kita datang ke kantor, apalagi dengan pakaian-pakaian yang dan kita secara sosial tidak terhormat, kita nggak bisa. Ini persoalan yang paling bahaya menurut saya. Ini yang mau saya gugat. Kok kita pelihara kita ini feodalisme yang kikir. Ingat dulu, ketika mau calon, ke dapur orang miskin kita masuk. Waktu calon ya, waktu naik ya. Ketika kita sudah terpilih, kita lari. Nah, Itu yang saya bilang tadi dalam puisi saya ketika berjalan kaki ke Masjid Raya. Saya ingin mengasih tahu sebenarnya pada para penguasa siapapun dia, mulai dari penguasaan para lorong sampai penguasa yang tertinggi di dalam birokrasi. Kenapa lupa diri?
hati-hati loh, ini dosanya besar. Yang kita langgar itu hukum Tuhan, jangan main-main. Saya ingin menggugat itu, sebenarnya saya kasih kalimat menggugat supaya menjadi perhatian. Sebenarnya ingin menggugah. Ayah menganggap yang tadi itu ketika ada calon pemimpin yang maju masuk ke dapur orang miskin, kemudian ketika sudah terpilih lari, itu melanggar hukum Tuhan. Iyalah. Kenapa kita jadi orang sombong? Kita lupa diri, bahwasanya tanpa orang yang miskin itu kita nggak akan pernah terpilih. Itulah munafik. Masa kita mengaku orang beragama kita munafik? Hati-hati loh. Makanya lihat seniman, lihat seseorang itu ketika dia menyampaikan ini bukan karena kebencian. Kalau saya benci, orang yang paling bahaya adalah ketika dia disakiti dan dia tidak bicara apa-apa. Hati-hati. Lebih bagus ketika kita menyakiti orang, kemudian orang itu langsung protes, itu masih lumayan. Kalau nggak percaya, lakukanlah. Makanya ketika misalnya sebuah rezim di demo segala macam, harus bersyukur. Karena hukuman yang paling berat bisa terhindari. Makanya ingat kembali apa kata-kata ulama, hati-hati menzalimi orang. Kekuasaan paling mudah menzalimi orang. Salah satu penzaliman adalah lupa pada janji. Hati-hati di wilayah. Segitu kritisnya seorang penyair melihat kondisi bangsa, ayah. Saya pikir begini. Saya dulu pernah diajarkan oleh seorang penceramah di sebuah televisi swasta sebelum di masa konflik kita subuh-subuh nasional. Oke. Tidak usah kita sebutkan namanya. Dia bilang begini, Tuhan menciptakan ada 3 pilar dalam kehidupan. Ada juga pilar yang sama, 3 pilar yang sama itu ada juga di dalam diri manusia. 3 pilar yang sama itu ada juga di dalam produk-produk kebudayaan, HP segala macam. Apa itu pilarnya? Logika, etika, estetika. 3 pilar ini, 3 hal ini ada di dalam kehidupan, ada di mana-mana, ada di dalam sistem kenegaraan. Logika itu pengetahuan. Ini ada pelakunya. Kalau logika, siapa pelakunya? Dan sekaligus penanggung jawabnya adalah ilmuwan, akademisi, orang-orang pintar. Etika siapa? Itu soal moral, soal ulama. Ulama dan tokoh adat. Estetika siapa? Ya seniman. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu untuk 3 hal ini. Yang lain itu hanya pelaksana kehidupan. Presiden, gubernur, segala macam. Bukti. Di Prancis, soal etika dia rendahkan. Yang penting logis dan indah. Apapun yang dibuat, termasuk soal filsafatnya. Makanya bagi orang Prancis, boleh saja menghina Nabi. Karena mereka tidak pakai etika. Bagi mereka etika itu tidak ada kaitannya dengan karya. Tidak ada kaitannya dengan pemikiran. Ini cara berpikir barat. Tapi cara berpikir orang agama, terutama Islam, tidak boleh. Etika yang utama. Nah, kita melihat kehidupan di Aceh ini, mana yang lebih menonjol? Menurut saya 3-3 tidak ada. Logika kita manipulasi semua. Etikanya bisa kita lihat. Contohnya, tadi saya masjid dengar ceramah, dia marah-marah atau ceramah ini? Itu kan dia tidak pernah mau menegakkan etika. Etika itu apa? Menghormati orang, memperbaiki diri, kita santun, kita baik pada orang. Kan itu etika. Estetika apa? Bukan hanya keindahan. Menurut saya estetika itu harga diri. Nah, ini syukur pakai pakaian seperti ini kan etika, ini harga diri kan. Saya memilih begini, saya bangga dengan pakaian ini, warnanya begini. Semua orang memiliki itu. Cuma persoalannya dia tidak menyadari. Nah, kesadaran ini yang terganggu. Menurut saya, terutama Aceh, kita ini semuanya sedang sakit jiwa. Mulai dari gubernur sampai ke yang lain-lain, sampai ke rakyat biasa, sedang sakit jiwa. Apa sakit jiwanya? Lupa diri. Ayo kepada Bapak Gubernur, DPRA, DPRK, Bupati, Wali Kota, sampai ke kepala orang. Mari kita kembali
kepada kesadaran. Enggak, kalau kita rame-rame masuk ke rumah sakit jiwa nggak muat nanti, dan dokternya nggak mampu mengobati. Karena yang bisa mengobati sakit jiwa kita adalah diri kita sendiri. Ini tugas saya sebagai orang yang berada di wilayah estetika. Dan wilayah estetika ini termasuk kritik-kritik yang disampaikan. Kritik itu siapa saja boleh. Kritik itu mengingatkan sebenarnya. Mengingatkan. Bagi bahasa ilmiah dipakailah kritik. Sehingga sekarang arti kritik itu artinya tidak suka. Karena kan bukan itu sebenarnya. Ini kenapa? Karena kita selalu memandang sesuatu itu dengan politik. Politik itu artinya kekuasaan, kepemilikan. Kan itu politik. Nah, Bin saja menggugat ayah. Di awalnya saya berprasangka ketika mengambil tema ini pasti ayah ini ingin menggugat tentang nasib kondisi pribadinya sebagai seniman ya selama COVID mungkin atau selama bertahun-tahun tidak diperhatikan. Tapi nyatanya hari ini ayah kok lebih menyampaikan permasalahan secara umum ya, bukan kepentingan pribadi ayah sendiri. Kenapa? Sebenarnya begini, saya memakai pola dulu saya waktu di Padang dan di luar Aceh. Saya cara berpikir dan bersikap saya seperti orang Barat. Artinya antara kebenaran yang disampaikan dengan saya yang tidak benar itu nggak ada kaitan. Ketika saya pulang ke Aceh, itu ternyata saya terinspirasi, ternyata nggak boleh. Ketika saya menyampaikan kebenaran, saya harus benar. Kalau nggak itu munafik. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya ngalami. Oh, oke. Saya ngalami, karena dalam Islam harus ada pembuktian. Kalau nggak namanya dusta. Tapi jangan tanya apa ayatnya ya, apa hadisnya. Saya bukan menghafal itu dan saya nggak pernah kaji di wilayah. Saya memahami Al-Quran dan hadis melalui hasil tafsir orang-orang yang menurut saya termakan dengan logika saya. Oke.